dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka. Menurut pengakuan orang Malaysia sendiri, tenaga kerja daring Bangladesh ini tidak cukup ramah, kurang disiplin, komunikasinya juga tidak bagus, apalagi mereka juga mempunyai bahasa yang berbeda dari orang Malaysia yang asli. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Kudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni, kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Mungkin dahulu kita bercakap Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Berhormat sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Ali Bangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar, tetapi sekarang ni mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Selama ini kan banyak sekali pekerja domestik kita yang menjadi korban eksploitasi yang bertahun-tahun tidak dibayar. Sampai 17 tahun tidak dibayar pun ada ya. Ada yang dibuang di jalan dan lain-lainnya. Pemerintah Malaysia kini mengungkapkan penyesalan atas keputusan mereka untuk menghentikan penerimaan tenaga kerja Indonesia pada beberapa tahun lalu. Keputusan yang diambil pada puncak ketegangan diplomatik ini ternyata berimbas pada sektor-sektor penting di Malaysia, yang kini kesulitan menemukan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan industri yang terus berkembang. Beberapa bulan terakhir, sejumlah sektor, terutama pertanian, konstruksi, dan perawatan rumah tangga, merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Dengan semakin menurunnya jumlah pekerja asing, Malaysia kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan produktivitas dan mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil. Pernyataan penyesalan ini diungkapkan oleh Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut ternyata lebih merugikan negara daripada yang diperkirakan. Keputusan untuk menghentikan rekrutmen TKI telah mengurangi aliran tenaga kerja yang dibutuhkan di banyak sektor, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi kita, ujar menteri tersebut dalam sebuah konferensi pers. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Malaysia telah membuka kembali dialog dengan Indonesia untuk membahas kemungkinan memulihkan jalur rekrutmen tenaga kerja, dengan syarat bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja akan menjadi prioritas utama. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan tenaga kerja dan mengingat kualitas TKI yang telah terbukti di berbagai bidang, Malaysia kini mulai mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan tersebut. Pemerintah berharap dapat menyelesaikan masalah kekurangan pekerja dengan cara yang lebih terkoordinasi dan berfokus pada kesejahteraan pekerja Indonesia. Malaysia kini menjadi salah satu negara tujuan utama bagi para pekerja migran asal Bangladesh. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja Bangladesh yang bekerja di Malaysia mengalami peningkatan signifikan, khususnya di sektor konstruksi, pertanian, dan pabrik. Menurut data terbaru dari Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia, lebih dari 400.000 pekerja asal Bangladesh saat ini bekerja di berbagai industri di negara tersebut, menjadikannya sebagai salah satu kelompok pekerja migran terbesar. Keberadaan mereka sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi Malaysia, terutama dalam sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja manual dan terampil.
Meskipun demikian, sejumlah pihak menyuarakan keprihatinan terkait jumlah pekerja asing yang semakin besar. Dengan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap lapangan kerja bagi warga negara Malaysia. Para pengkritik mengungkapkan bahwa tingginya angka pekerja asing, khususnya dari Bangladesh, dapat menyebabkan tekanan pada sistem ketenagakerjaan lokal dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Di sisi lain, pemerintah Malaysia berpendapat bahwa pekerja Bangladesh memainkan peran penting dalam menopang sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja, yang sulit dipenuhi oleh penduduk lokal. Pekerja Bangladesh memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi Malaysia, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan industri-industri yang memerlukan tenaga kerja kasar, ungkap Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia. Namun, pihak pemerintah juga menekankan perlunya memastikan bahwa pekerja migran diberikan perlindungan yang layak sesuai dengan standar internasional, serta menjalankan prosedur rekrutmen yang transparan dan teratur. Dengan meningkatnya jumlah pekerja migran, pemerintah Malaysia juga mulai menyusun kebijakan untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pembenahan sistem perekrutan pekerja asing, guna mencegah potensi eksploitasi dan ketidakadilan.